Ya, bagaimana kemudian kasus itu lagi-lagi mencoreng kehakiman di tanah air dan juga menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana hal ini kemudian bisa terjadi? Lagi-lagi kalau kita lihat pemirsa sejak 13 tahun terakhir, total ada kurang lebih 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Bagaimana mereka yang kemudian di bumi disebut sebagai wakil Tuhan justru menjual keadilan? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di studio. Apa kabar Indonesia Malam saat ini? Ada Pak Marwar Arsiahaan, Hakim MK tahun 2003 hingga 2008 ya Pak ya. Selamat malam Pak Marwar. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat untuk Anda Pak Marwar. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama dengan kami ada Mas Kurnia Ramadana selaku pemerhati hukum. Selamat malam Mas Malam Kurnia. Mbak Maria. Kabar sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga sudah tersambung bersama kami pemirsa ada juru bicara MA, ada Prof Yanto yang nanti juga akan bergabung bersama dengan kami. Oke, kalau kita melihat kasus terakhir Mas Kurnia, bagaimana kemudian ini bisa menggoncang kita semua? Ini juga bukan nama-nama yang biasa saja, ini merupakan nama-nama hakim yang luar biasa, menangani kasus hukum yang juga tidak biasa, Mas Kurnia. Ya, ini merupakan badai ya, di lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Lebih dari 20 hakim terjerat kasus korupsi hampir di seluruh tingkatan. Kalau kita bicara di tingkat pengadilan jumlahnya banyak, ada juga hakim agung di Mahkamah Agung yang pernah terjerat korupsi, bahkan di Mahkamah Konstitusi, 2 hakim konstitusi juga pernah menjadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu ini patut disesalkan dan harus ada pembenahan secara sistemik, khususnya di lembaga Mahkamah Agung. Lembaga yang menjadi pengawas juga harus turun langsung. Misalnya, kita memiliki komisi yudisial yang bisa melihat, menginvestigasi apakah ada dugaan pelanggaran kode etik atau tidak. Di internal Mahkamah Agung ada badan pengawas Mahkamah Agung. Sehingga ke depan jika kolaborasi ini bisa dilakukan, tentu harapan kita angka praktik korupsi mafia peradilan itu dapat turun atau bahkan bisa dihilangkan. Tentu kalau kita bicara hakim, ada beberapa pemaknaan. Misalnya hakim itu adalah penegak hukum sekaligus penentu keadilan dengan jumlah yang sangat fantastis. Kurang lebih kalau saat ini sedang diusut oleh kejaksaan ada angka 60 miliar rupiah yang dilakukan oleh 4 orang hakim, 1 pejabat struktural saat menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ada 3 orang hakim. Bahkan korupsi itu dilakukan ketika berkas itu baru masuk. Untuk membaca awalan perkara saja ada tarif yang dikenakan miliaran rupiah. Tentu ini harus diusut secara transparan dan kita berharap nanti ketika masuk proses persidangan, tuntutan dan vonisnya dapat mencerminkan rasa keadilan. Maka dari itu Mbak Maria, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal yang terkait dengan suap hakim itu dibedakan. Ada pasal 6 ayat 1 huruf A di sana, di mana ketika dibedakan berarti ada lex spesialis dan hukumannya jauh lebih berat. Bagi penyuap, kalau penyuap biasa, misalnya di pasal 5 Undang-Undang Tipikor itu, maksimal hanya 5 tahun penjara. Tapi kalau kita bicara tentang suap hakim, maka maksimalnya lebih dari 10 tahun penjara. Sebegitu seriusnya undang-undang melihat korupsi peradilan, namun sayangnya para wakil Tuhan itu justru menciderai dan mencoreng nama baik institusi Mahkamah Agung. Oke, artinya kalau Anda melihat ini celahnya berada di pengawasan dalam hal ini Komisi Yudisial? Ada banyak Mbak Maria, misalnya satu soal bagaimana memastikan integritas hakim ketika direkrut sampai nanti mereka mendapatkan jabatan-jabatan di kelas basah misalnya di Indonesia misalnya, dan juga kita harus melihat dalam substansi perkara yang sekarang sedang diusut misalnya Mbak Maria. Ini kan didapat ketika kejaksaan mengusut yang terkait dengan nama Zaroflikar. Ada hampir 1 triliun rupiah dilihat dan disita dari kediamannya. Di sana ditemukan bukti elektronik. Maka dari itu catatan-catatan yang ada dalam perkara Zaroflikar harus dikembangkan. Masa seorang hakim tergoda sih Mas dengan hal seperti itu? Ya, itu praktik yang selama ini banyak dianggap masyarakat pihak yang lazim misalnya, dan ada pembiaran
di internal penegak hukum termasuk lembaga kekuasaan kehakiman. Bagaimana konsep whistleblowing system itu bisa dibangun di Mahkamah Agung dan lembaga kekuasaan kehakiman dengan sendirinya mereka bisa berbenah ketika WBS itu, whistleblowing system itu dapat berjalan dengan baik. Itu Mbak Mar. Iya, kalau kita coba bisa hadirkan juga di layar kaca ya pemirsa, kita coba ingin lihat beberapa barang bukti yang kemudian akan ditampilkan di layar kaca Anda. Ini bisa dilihat bagaimana kemudian ini sempat ramai juga kemarin di media sosial begitu ya Mas ya. Luar biasa sejumlah kendaraan dengan harga yang tak sedikit gitu ya Mas, bahkan puluhan miliar. Ya, Ferrari sangat mewah gitu Pak Baru ya. Betul, bisa dilihat ada kemudian sepeda yang harganya juga bahkan mencapai puluhan juta, mobil yang harganya juga mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan juga ini bukan mobil-mobil yang biasa, ini mobil khusus yang juga jumlahnya pun juga terbatas begitu di tanah air. Ini yang kemudian menjadi barang bukti yang kemudian juga disita oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana kemudian ini juga menjadi cerminan wajah kehakiman di tanah air Pak Baru. Kalau kita lihat masyarakat kemudian nampaknya setelah kasus ini kok rasa percaya masyarakat terhadap keadilan di tanah air jadi menurun. Bahkan kalau kita bisa bahasakan begitu ya Pak ya, kewibawaan penegakan hukum sudah runtuh belum sih Pak kalau kita lihat ini Pak Baru? Udah runtuh. Ya, jadi saya pikir begini nih. Mencengangkan sekaligus sangat menyedihkan ya bahwa itu berulang-ulang terjadi, dan skalanya juga sebenarnya mungkin jumlahnya bisa sama diukur dari yang lalu, tapi dia punya jumlah uang yang diterima semakin dahsyat begitu. Oleh karena itu hal yang sangat menyedihkan sekarang bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan itu sebagai benteng terakhir sudah runtuh di dalam negara dan bangsa Indonesia, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan. Kalau sudah kehilangan trust, maka itu artinya tidak ada lagi gunanya. Atau kalau kita ambil orang merasa membawa kasusnya ke pengadilan, dia tidak memiliki lagi suatu rasa percaya diri bahwa keadilan akan di sana kecuali ada uang tertentu. Wajar saja kan melihat itu Pak? Ya tidak wajar kalau dari sudut apa yang menjadi cita-cita kita sebagai negara hukum kan. Tetapi bagaimana misalnya membenahi ini, kalau saya melihat bahwa dari sudut intensitas, dari sudut jumlah orang dan jangka waktu yang panjang, tampaknya kita terutama Mahkamah Agung tidak belajar bagaimana sebenarnya mengatasi ini. Dan kita juga di dalam sistem pengawasan itu bukanlah seperti yang dibayangkan orang hakim itu diawasi, diikuti. Itu banyak metode-metode yang kita harus belajar ke negara-negara yang lebih maju, bagaimana mekanisme pengawasan itu. Dan khususnya Indonesia ketika perubahan Undang-Undang Dasar dimulai tahun 1999, adanya KY dan MK, kemudian Mahkamah Agung tetap ada. Sebenarnya di dalam perkembangan itu juga ada yang disebutkan konsolidasi, restrukturisasi, reorganisasi yang mencoba membenahi ini semua sehingga menjadi akan lebih jelas. Tetapi kesulitan kita sekarang kalau di Mahkamah Agung itu mereka tetap juga melihat sistem satu atap itu, one roof system yang diciptakan pada tahun 1999 waktu peralihan kita dari Orde Baru zaman Pak Habibie, disetujui usul termasuk saya mengusulkan ikut juga mendukung itu satu atap itu dulu, tetapi menjawab persoalan di zaman Pak Harto. Tetapi sesudah itu sekarang tentu berubah keadaannya, dan Mahkamah Agung ini sebenarnya di dalam keadaan sekarang ini tidak bisa lagi berdiri sendiri, harus ikut. Bahkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif, tetapi juga sebagai pimpinan negara, kepala negara, dia harus juga ikut mendorong, dan bukan dalam arti mencampuri, tetapi mendorong bagaimana pembenahan peradilan ini. Bahkan juga dengan melihat Zarof yang memiliki skala besar begitu, dan 1 triliun dengan 51 kilogram emas itu, tentu itu adalah dalam jangka panjang. Dia pejabat di sana kurang lebih sampai berapa puluh tahun, dan bahkan menurut cerita apa itu benar saya belum pastikan itu, bahwa dia juga menjadi tim sukses dari ketua Mahkamah Agung yang ada sekarang. Yang boleh dikatakan dia menjadi menang mutlak pada waktu itu. Oleh karena itu bahan-bahan ini harus dikaji, tidak bisa hanya Mahkamah Agung sendiri, tetapi sistem yang kita lihat
bahkan komisi judisial harus diperkuat dengan kondisi yang sekarang ini, di mana dia sering sekali tidak dipercayai atau tidak dihormati betul lah ketika dia melakukan suatu model-model pengawasan. Tapi model pengawasan juga harus kita belajar sedemikian rupa sehingga ada yang dikatakan tidak boleh pengawasan itu melanggar independensi hakim, itu harus kita pegang teguh. Oleh karena itu mekanismenya seperti apa? Inilah yang harus dipelajari secara bersama-sama. Oleh karena itu pada waktu Zarov tertangkap, kita menyarankan juga ke Presiden keluarkan dululah Perpu. Kita hold dulu semua kegiatan Mahkamah Agung, kita teliti dulu semua ini, baru nanti akan kita lihat siapa yang masih pantas untuk menduduki ini. Karena kalau dilihat dari peran Zarov itu seperti yang sudah dikemukakan tadi oleh rekan dari ICW ini, ya sudah jelas terstruktur betul lah. Tetapi juga di samping terstruktur, dia sudah menjadi satu sistem kelihatannya itu. Kalau dikatakan kalau anak saya ada juga yang insinyur tapi dia mencoba-coba jadi pengacara. Dia bilang kalau tidak ada uangnya jangan coba-cobalah ke pengadilan kan. Itu sampai ada tuh ya Pak narasi seperti itu. Nah, itu dia skeptis ini kemudian juga muncul nampaknya di masyarakat. Tapi seperti tadi yang Mas Kurnia juga sampaikan, karena godaannya begitu besar kepada hakim. Saya ingin tanya juga, pada saat Anda menjabat dulu 5 tahun ya Pak ya menjadi hakim MK. Ada tidak sih Pak godaan-godaan semacam itu? Dijawabnya nanti sesaat lagi ya Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda.